Halo semua, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi bersama gue Rio. Dan sekarang gue berada di booth-nya Toyota. Di belakang gue ini sudah ada all new Foxy yang 2022. Nah, kebetulan warna yang dipamerkan ini warna yang keren menurut gue. Namanya ini Sparkling Black Pearl. Jadi basicnya warna hitam, tapi glitter-glitternya ini banyak banget. Jadi menimbulkan menimbulkan warna seperti warna ungu. Jadi detailnya seperti ini. Wah, ini keren banget, glitternya banyak banget yang menimbulkan kesan seperti warna ungu. Dan dia punya 4 varian warna, ada warna putih, silver, hitam, dan ini yang ada sparkle-nya. Nah, Foxy ini dikenal sebagai baby Alphard, di mana bentuknya seperti Alphard namun punya ukuran yang lebih kecil. Tapi di Foxy sekarang ini ada penambahan TSS, terlihat dari ada kamera di tengah dan ada sensor radar di bagian depannya ini. Dan kejutan yang menariknya ini adalah di mana fitur yang ada di Foxy ini tidak ada di Alphard. Jadi menarik kan? Nah, untuk video lengkapnya kalian boleh ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bagian depannya ini memang masih ada nuansa Foxy yang lama, namun dengan perubahan grill di bawah yang keren banget. Ini lampu DRL-nya dan lampu sini sudah sequential. Ini lampu headlamp-nya dan ini memakai yang LED reflektor. Serta yang menarik nih, lihat nih di bagian grill bawahnya ini bentuknya seperti diamond atau uliran ular gitu. Jadi menimbulkan kesan mewahnya dan premium Jepang. Nah, untuk varian Jepangnya ini dia ada mendapatkan fog lamp di bagian sini ada 4 kalau nggak salah atau 3, yang dimana kesannya tuh semakin Jepangan banget gitu ya. Nah, dan di sini sudah ada juga kamera depan yang dimana untuk TSS. Sini ada radarnya. Berarti dia sudah ada kamera 360 derajat. Jadi ini tampilan Foxy yang sudah dewasa dan lebih modern. Nah, untuk bagian samping dia sekarang menggunakan velg ring 17 dengan profil ban 205, tebal 55, ring 17. Jadi ini proper banget untuk ukuran boxy MPV di Foxy ini. Dengan warna dual tone, depan belakang sudah disc brake. Nah, untuk bagian samping yang jadi ciri khas si Foxy ini adalah, lihat nih, ini pilar A kacanya ini tidak menyambung dengan si frame pintu, jadi menimbulkan kesan seperti floating. Jadi untuk visibilitas samping dia luas banget. Lalu untuk di bagian samping di kaca spion sudah ada kamera samping dan di bagian kiri itu ada penambahan kamera kecil untuk melihat samping belakang. Dan di kamera ini sudah ada fitur ada heaternya. Jadi kalau untuk panas atau berembun, untuk dingin, dia kan berembun tuh. Jadi ada pemanas di spionnya ini. Lalu untuk dimensinya ini dia di panjangnya di 4695 mm dengan lebar 1730 mm, tingginya di 1855 mm, dan untuk wheelbase-nya ini dari depan ke belakang panjangnya di 2850 mm kalau nggak salah ya. Dan untuk ground clearance-nya ini tingginya di 150 mm. Nah, tadi seperti awal gue bilang kalau di Foxy ini ada fitur yang di mana tidak ada di Alphard. Jadi kalau misalnya kita buka pintu belakang itu kan bisa dari sini atau dari sensor. Tapi untuk di Foxy ini ada penambahan di mana bisa membuka pintu lewat kick sensor yang berada di bagian di bawah pintu pengemudi ini. Tapi harus punya kuncinya, nanti kita lihat videonya. Dan ini nih, ada penambahan lagi untuk pembuka pintu belakang atau bagasi, dia dengan tombol. Jadi dengan ditahan bisa melalui kunci ataupun dari dalam. Jadi ini memudahkan untuk ketika kita bawa barang, kita repot nih untuk buka kunci lagi, tinggal tekan di sini untuk buka dan tutupnya di sini juga. Tekan lama dan dia nah, tertutup lagi. Jadi agak tekan lama bagian si kanan ini. Jadi ini Foxy yang punya fitur lebih dari Alphard. Nah, untuk bagian belakang dia desain lampunya ini, stop lampnya berubah total, di mana ini panjang banget dari LED-nya panjang ini. Tapi sayangnya lampu sennya masih yang halogen, tapi sisanya sudah full LED.
Nah, dia sudah di belakang juga ada spoiler. Dan seperti Velfire atau Alphard sebelumnya, dia wiper itu sembunyi di bagian bawah wipernya, spoilernya ini, jadi lebih rapi. Dan juga sudah ada rear defogger. Untuk desain bumper dia simple namun tetap kelihatan mewah. Di sini ada reflektor untuk di malam hari. Jadi ini dia dimensi dan eksterior yang ada di Foxy ini. Jadi gimana menurut kalian? Menarik kan? Yuk kita lanjut ke bagian mesinnya. Nah, untuk bagian mesin dia menggunakan mesin 2000 cc, 4 silinder, 16 volt, DOAC, menghasilkan tenaga 170 PS dan torsinya ini di 202 Nm ke roda depan dengan transmisi CVT. Jadi ini mesin yang cukup untuk ukuran mobil boxy MPV ini. Dan untuk detail-detail di bagian mesinnya ini dia sudah rapi, ada peredam, dan ini sudah cat sewarna body ya. Dan ini rapi banget. Jadi ini untuk mesin yang dipakai Foxy. Nah, setelah dari mesin kita lanjut aja ke bagian interiornya. Yuk. Yang dimana interiornya nggak kalah menarik seperti di bagian luarnya. Kita masuk aja ke dalam. Nah, ini kita masuk ke dalam Fox ini. Wih, ini sih keren banget materialnya. Di bagian door trim ini soft touch, ada dengan jahitan ada warna biru. Dia juga ada penggabungan hard plastik, nggak apa-apa, tetap kelihatan keren. Di dashboard ya, sekalipun bagian atas ini masih hard plastik, tapi di dekat sini di dashboard bagian kiri kanan dia sudah pakai yang soft touch dengan jahitan asli. Nah, di depan juga dikasih armrest, untungnya bagus. Nah, yang menarik itu ada di layar AMD-nya ini dia sudah menggunakan layar full TFT, tombol di sini tekan, dan dia sudah full dengan digital. Jadi bagian kiri untuk RPM, bagian kanan itu ada indikator bensin dan temperatur. Nah, di sini bisa untuk lihat data kendara, ada jam, ada pengaturan untuk si TSS, dan untuk head unitnya ini dia dengan layar ukuran 9 inci. Nah, di sini juga ada pengingat untuk ganjil genap. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto seperti ini. Ada audio, gambar, telepon, Bluetooth, browser, dan dia sudah ada kamera 360. Jadi bisa diatur tuh di bagian kiri, bagian kanan, belakang, dan depan. Jadi menarik banget kan untuk si Fox ini. Nah, dia karena sudah TFT, nah di setirnya ini ada untuk pengaturan dynamic cruise control maksudnya. Jadi di sini pengaturannya ada lane keep assist dan untuk mode-mode yang lainnya. Jadi tekan mode dan pengaturan modenya di sini. Bagian kiri ini untuk audio steering switch. Dia mengatur juga untuk ke HP. Setirnya ini dengan bahan kulit dan ada finishing si warna silver ini. Untuk bagian kanan dia ada untuk pengaturan lampu high beam, auto high beam di bagian sini pengaturan. Lalu ada untuk level ininya si reflektornya, dan ada untuk mematikan power door. Jadi untuk yang si bagian pintu sliding ini bisa dimatikan. Lalu juga ada untuk sirkulasi di AC ini untuk seperti purifier, jadi menjernihkan udara di AC. Nah, dan dia juga untuk bagian depan sudah ada head up display di sini. Ketika nanti mesin dinyalakan dia sudah ada head up display untuk speedometer dan RPM. Kerennya lagi di Fox ini, lihat di kaca tengahnya dia sudah menggunakan kamera. Jadi kalau dimatikan seperti kamera kaca biasa, dan untuk didiin udah kamera di bagian pintu belakang. Keren banget. Di sini untuk tombol buka pintu sliding belakang, ada untuk pintu bagasi dan lampu baca. Nah, ini untuk lampu pintu untuk kebuka. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Dia AC sekarang sudah menggunakan digital climate AC. Dia ada untuk
rear pengaturan jok zone ketiga itu di belakang, diatur dari depan. Ada rear defogger dan front defogger, dan ada untuk mode auto. Jadi ini keren banget AC-nya. Nah, untuk bagian tengah dia tombol toolsnya seperti ini, simple dan ya ada bahan kulit di sini. Ini ada electric parking brake, auto hold dan eco mode serta vehicle stability control. Di sini ada compartment untuk taruh barang, dan ada Type C, USB Type C di dalamnya. Jadi kita bisa naruh HP di sini, dan ini ada tempat untuk kabelnya, jadi taruh HP di atas sini. Terus untuk di bagian dashboard dia banyak banget tempat penyimpanan. Pertama di laci ini, di bagian sini di atasnya cup holder kiri kanan, dan di pintunya. Serta di tengah ini ada untuk laci, bisa untuk taruh koin ataupun untuk taruh botol minum. Di sini bagian tengah ini ada tempat penyimpanan, dan dia sudah support wireless charging. Jadi untuk HP kalian yang sudah bisa wireless charging bisa untuk cas di sini. Di dalamnya ini ada tempat penyimpanan juga yang cukup dalam. Dalam banget, ini bisa menyimpan barang-barang kalian. Dari sini juga ada nih. Ini luas banget. Jadi tempat penyimpanan di box ini menarik banget, banyak. Dia kursi, untuk pengaturan kursinya ini masih, ya sayangnya masih menggunakan mekanikal. Bisa naik dan turun, maju mundur. Dan setirnya ini sudah tilt dan teleskopik. Jadi nyaman banget kan. Jadi untuk pengaturan untuk kaki kalian yang mungkin kepanjangan atau kependekan, jadi bisa untuk diatur. Nah, seperti ini. Lalu bahannya menggunakan, untuk bagian depan ini dia ada paduan kulit dan fabric. Jadi ada dua jenis ya. Material di bawah sini dia pakai plastik, nggak apa-apa, itu masih oke. Dan karena ini mobil regulasi tahun baru, jadi sudah dilengkapi dengan apart atau api pemadam kecil di sini. Ya, secara keseluruhan untuk interior bagian depan ini Foxy udah menjadi modern dan lebih mewah lagi dibanding dengan sebelumnya, dimana dia juga sudah dilengkapi dengan TSS. Jadi fitur-fitur TSS, kalau misalnya di tabel ini, fitur-fitur apa aja yang ada di Foxy ini. Oke, ini aja untuk bagian interior. Kita lanjut ke bagian keduanya. Yuk. Nah, kita sekarang di kursi kedua atau keduanya ini. Dan ini dia menggunakan captain seat. Bahan joknya ini fabric ya, dengan desain yang ada bentuk segitiga. Nah, kursi ini bisa di reclining. Ini rebah banget. Waduh, bisa untuk tidur. Dan bisa dimaju mundurkan. Nah, ini posisi yang paling maju, dan ini masih nyaman sih. Kaki masih bisa masuk ke dalam. Dan kalau untuk paling mundur, kalau misalnya kursi jok row ketiga dikosongkan, ini sih lega banget kan. Dan untuk headroomnya ini bener-bener luas banget kan. Ya, sekalipun sunroofnya dia sudah nggak ada, tapi nggak apa-apa. Jadi ruang untuk headroom ini aman. Di sini dia ada meja kecil dan ada 2 buah cup holder. Dan untuk detail-detailnya ini ada ventilasi di sini seperti biasa. Karena dia 3 zone, dia di sini ada untuk pengaturan AC, klimat AC yang digitalnya. Dan di sini ada layar multimedia yang ukurannya itu 11,6 inci. Jadi untuk penumpang kedua dan ketiga dapat intermedia di bagian tengah ini. Dan lupa di sini dia ada
USB slot dengan yang Type C. Jadi Toyota sekarang sudah mendukung dengan fitur USB yang Type C. Jadi untuk HP kalian support Type C, ini bisa dipakai. Sini ada back pocket seat, sini ada, dan sini ada hooknya untuk taruh barang, untuk taruh kantong plastik ya mungkin ya. Dan ya ini sih luas ya untuk hitungan mobil kotak boxy kikarnya si Jepang ini. Ada gagang pintu di sini, dan untuk detail bagian pintunya ini di sini menggunakan bahan ada soft touch. Di sini ada bahan plastik juga seperti bagian depan. Ini ada untuk cup holder, dan dia sudah ada tirainya. Jadi untuk menambah kesan privasi dan mewahnya di dalam kabin. Seperti ini. Jadi ini ruang yang luas untuk kelas di bawah Velfire dan Alphard ini. Kita lanjut ke bagian row ketiga, yuk. Nah, untuk row ketiga ini kita tunjukin dulu untuk ruang bagasinya. Ini luas banget, ini kursi udah diangkat, dan ini bisa untuk koper yang medium ukurannya, serta mungkin kalau mau tas golf bisa masuk ke sini. Ini luas banget, dan di sini untuk kompartemen ban serep, ini ada ban serep yang temporary, dan toolkitnya di bawah sini. Nah, yang bagusnya dia sekarang untuk penurunan jok row ketiga ini dengan tuas sini, tinggal tekan, dan kita tarik, dan bisa di reclining. Nah, untuk pelipatan lagi dengan tuas di sini satu ini, dan dia sudah naik dengan sendirinya. Dia dilengkapi dengan seat belt 2 titik, dan di sini ada diberi USB port, tapi masih yang A atau yang biasa, bagian kanan, bagian kiri. Oh iya, masih juga sama yang biasa atau A. Dan untuk bagian sini dia kan 3 kursi ya, 3 penumpang. Dia ada penambahan headrest untuk kursi ketiga. Dia di sini tempatnya rapi banget. Jadi tinggal saya kebalik, dipasang seperti ini. Bisa headrestnya juga udah bisa adjustable, kiri, kanan, dan tengah. Jadi nyaman banget untuk penumpang di row ketiga. Nah, setelah dari sini kita coba untuk duduk di row ketiga, yuk. Nah, gue berada di kursi row ketiga, dan kalau emang terlalu mentok, dimundurin ke kursi kedua, emang gak dapat ruang. Tapi kalau kita maju dikit, dan amaze-nya dia masih, kalau untuk gue pribadi masih oke lah untuk semepet ini, tapi nggak untuk berjalan lama. Kita maju dikit lagi. Nah, kalau penumpang kedua berbaik hati, dia ngasih ada ruang, dan emang ruang di bagian tengah juga luas ya. Ini nyaman banget. Legroomnya luas, kaki bisa masuk ke dalam, dan headroomnya nih, wah, luas banget. Dia dapat ventilasi di bagian kiri atasnya, dan di sini ada cup holder, 1 di kanan dan ada 2 di bagian kiri. Jadi headrest juga udah bisa di adjustable. Ada seat beltnya, dan kursinya ini depan belakang sudah support ISOFIX. Jadi bisa untuk child seat di belakang ataupun di tengah ini. Jadi ini dia interior dari si Toyota Foxy ini. Menarik kan? Dengan ukuran yang kecil terlihat dari luar, tapi di bagian dalam dia luas banget. Yuk kita ke depan lagi. Nah, itu dia first impression dari Foxy baru ini 2022. Dia di mana tampilan depannya udah berubah jadi lebih ganteng, lebih mewah, modern, namun tetap sporty. Dimensinya juga tidak terlalu besar. Dan yang paling gue suka tuh bagian depannya ini nih.
Ya sekalipun ini pakai warna chrome, bagian sini tegas banget, tapi nggak masalah karena kesan mewah dan modernnya dia dapat. Dan untuk harganya si Foxy ini dia di harga Rp558.200.000. Yang dimana itu harganya setengah dari Alphard dan Velfire. Jadi ini baby Alphard dimana kalian bisa mendapatkan setengah dari harga Velfire Alphard dengan fitur yang tidak ada di Alphard atau Velfire. Jadi gimana menurut sobat setir sekalian dengan apa yang ditawarkan oleh si Foxy ini? Kalau gue sih menarik banget ya. Dan gue mau kalau misalnya ada dikasih kesempatan untuk beli mobil, gue akan beli ini daripada Velfire atau Alphard. Oke, segitu aja first impression dari setir kanan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta follow Instagram kita di @setir.kanan. Gua Rio, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!